Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, yang semoga dirahmati Allah, hari ini kita akan mempelajari tentang salat tarawih. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran salat tarawih ini berkaitan dengan definisi salat tarawih, keutamaan salat tarawih, dan peringatan di dalam salat tarawih. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadan sering juga disebut dengan bulan ibadah. Karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, sedekah, dan perbuatan amal ibadah yang lainnya. Nah, di gambar tersebut ada gambar seorang imam dan diikuti makmumnya dalam melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih sebagai syiar, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdal salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kaum muslimin pun terus menerus melakukan salat tarawih secara berjamaah karena merupakan syiar Islam yang begitu tampak, sehingga serupa dengan salat Id dari segi syiarnya. Nah, salat tarawih adalah salat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Salat ini sangat dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dan dilakukan sesuai atau sesudah salat Isya sampai waktu fajar. Adapun bilangannya, salat bisa dilakukan 8 rakaat atau 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang bermakna waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat ridwanullah alaihim melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai 4 rakaat. Pada waktu istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan lainnya. Nah, perhatikan hadis di bawah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anak-anak sekalian, maka orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih, hendaknya ia melakukannya atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya, mengharapkan ampunannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepadanya ampunan, yaitu diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lampau. Maka kalau kita bertanya, siapa di antara manusia yang tidak mempunyai dosa? Maka tidak ada seorang pun dari seorang muslim yang tidak punya dosa. Maka hendaknya kita bersemangat ketika melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Nah,
Apa sih keutamaan salat tarawih? Yang pertama adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tarawih dapat meningkatkan keimanan seorang hamba. Di antaranya ada sabda Rasulullah SAW, al-imanu yazidu bit-ta'ah, bahwa keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan ia akan berkurang dengan dosa atau kemaksiatan. Maka semakin banyak orang melaksanakan ibadah, melaksanakan salat tarawih, maka akan menambah ketaatan kepada Allah dan akan menaikkan kadar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita jelaskan di hadis yang tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Yang kemudian, keutamaan dari salat tarawih, yaitu keutamaan salat bersama imam. Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Artinya, seorang makmum yang ia salat bersama imamnya dari awal sampai akhir, maka ia seakan-akan salat semalam suntuk. Jadi ini keutamaan tidak meninggalkan imam di dalam pelaksanaan salat tarawih, atau mengikuti salat bersama imam dari awal sampai selesainya salat tarawih, yaitu ditutup dengan salat witir. Dan juga menjadi dasar tentang bagaimana keutamaan dan anjuran kaum muslimin untuk mengerjakan salat tarawih secara berjamaah, yaitu bersama imam hingga selesai. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah, adapun larangan dalam salat tarawih, di antaranya dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yusalli ar-rajulu mukhtasiran." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat mukhtasiran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis ini di atas di dalam kitab beliau Bulughul Maram, itu bab dorongan agar khusyuk dalam salat. Sebagaimana para ulama menafsirkan ikhtisar atau mukhtasirun dalam hadis di atas adalah salat yang ringkas. Itu salat yang terburu-buru, sehingga tidak ada tumaknina ketika membaca surat, atau tidak ada tumaknina ketika dia rukuk dan sujud. Maka anak-anak sekalian, hendaknya salat tarawih dilakukan dengan tidak terburu-buru dan dilakukan dengan tumakninah, ada jeda di antara salatnya, ada jeda di antara gerakan salatnya, sehingga dia tenang di dalam salatnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya salat tarawih di antara keutamaannya ada salat dua, artinya 2 rakaat salat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setiap 4 rakaat, maka ia beristirahat. Disunahkan istirahat setiap selesai 4 rakaat. Hadisnya adalah yusalli 4 rakaatin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 4 rakaat. Maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjangnya rakaatnya. Kemudian beliau melaksanakan salat 4 rakaat lagi. Maka jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya rakaatnya.
Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dan di antara sunnah salat qiyamul lail atau salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih yaitu dengan memanjangkan bacaan di dalamnya. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita tentang salat tarawih. Semoga mendekati bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan salat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan perantara salat tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.